Daya Bunda Dr. Sari, Bapak Profesor Wiatno, bil khusus kepada Sohibul Hayat. Pada pagi hari ini, Bapak Haji Dr. Andes Wahyuno dan Ibu Haja dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengasabah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, qala syekhuna wa mursidna wa rabi arwahina, Hadrati Syekh Muhammad Abdul Qadir Taifado Ilusyur, Lito Libiridarabil Ghafur. Wa Syekhul Kamil, yablughu li muridihi indal istighasati. Walau kana fil masyriqi farsuhu masrujun, wa sayfuhu maslulun, wa ramhu mansubun, wa qawsuhu mauturun, wa samu so'ibun, wa rikabuka alin. Wa idza dzakarul muridu syaikhahu tara qalbuhu ilaihi. Wala yastaghilul muridu syaikhahu illa li dzikrihi. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadailus Syuhur. Kata beliau dalam buku itu, dalam kitab ini, wa syekhul kamil yablughu li muridi indal istighosah. Seorang syekh yang sempurna, seorang guru yang samil, yang kamil, yang sempurna, itu akan sampai kepada muridnya ketika muridnya minta tolong. Walau kana fil masyriqi, meskipun ada di timur. Nah, jadi seorang syekh pasti akan nyampe dimanapun muridnya minta tolong, baik di barat, di timur, di utara, di selatan. Kalau muridnya minta tolong, pasti nyampe. Itulah seorang syekh yang kamil. Guru-guru kita adalah semuanya syekh kamil mukamil. Bukan saja sempurna, tapi juga mampu menyempurnakan kekurangan murid-muridnya. Bagi sekelas guru kita, bangsa Abah, Abah Aos, Abah Anom, Abah Sepuh, Syekh Tolha, dan seterusnya. Semua adalah guru-guru kita sempurna. Pasti akan nyampe kepada muridnya ketika muridnya istighosah, minta tolong. Bahkan dalam kitab ini diterangkan, ya, ya'rafu muradahu. Seorang guru mursyid itu yang sempurna akan datang kepada muridnya yang minta kepada muridnya, baik muridnya minta tolong atau tidak minta tolong. Baik muridnya minta tolong maupun tidak minta tolong, seorang syekh itu tahu apa yang dikehendaki oleh muridnya. Ya. Yastaghisuhu aw la yastaghisu, fa syaikhu ya'rifu muradahu. Baik seorang murid ini minta tolong maupun tidak minta tolong, pasti guru kita tahu maksud yang dimaksud oleh muridnya. Inilah seorang syekh yang sempurna. Orang di zaman Abah Anom, ada 3 orang Hindu kecebur kali di Tasik. Nggak tahu ada keperluan apa, orang Hindu kejebur kali. Sungainya deras. Ya, sungainya kencang, airnya banyak. Tapi sebelum itu Abah Anom sudah nyuruh asisten pribadinya, sekprinya, Bapak Dr. Andes Yusuf Hamzah, disuruh pergi ke kali itu. Ya, bahasanya kurang lebih Pak Yusuf pergi bawa jeep, bawa 3 tali. 3 tali ke kali ini. Ke kali yang disebut oleh Abah Anom. Berangkat. Nah, Pak Yusuf Hamzah juga nggak banyak nanya karena ini dituruh oleh atas perintah Abah Anom. Pasti ada sesuatu. Ternyata begitu nyampe di kali yang disebutkan oleh Abah Anom, ada 3 orang Hindu ini yang lagi kelelep. Nah, 3 orang Hindu ini, 3 kelelep ini istighosah kepada Abah Anom. Ayo kita minta tolong kepada Abah Anom. Ini daerahnya Abah Anom. Minta tolong kepada 3 orang Hindu ini. Minta tolong. Di saat-saat yang kritis itulah
Wak Yusuf Hamzah datang, ngulurkan tali. 3 tali, karena itu 3 orang. Akhirnya diselamatkanlah 3 orang Hindu itu. Sampai datang sowan kepada Abah Anom bersyahadat. Nah, ini orang Hindu. Ini bukan ikhwan. Minta tolong kepada seorang guru yang sempurna, Abah Anom. Ditolongin oleh Abah Anom. Ya. Ini salah satu contoh istighosah. Padahal yang istighosah bukan ikhwan. Apalagi yang minta tolong adalah seorang ikhwan. Ini luar biasa, Syekh yang sempurna. Dalam Manqobah juga kita dengar, ada seorang perempuan yang mau dilecehkan oleh laki-laki tak bermoral. Di satu gua perempuan itu diincar, mau dilecehkan oleh laki-laki tadi. Perempuan itu minta tolong. Minta tolong kepada Abah, kepada Syekh Abdul Qadir. Ya Sayyidah Sakolain, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni, agisni. Perempuan tadi dalam keadaan kepepet di gua yang mau dilecehkan oleh seorang laki-laki bejat. Wahai ya penghulu daripada jin dan manusia. Wahai guruku Syekh Abdul Qadir, tolong saya Tuan Syekh. Ya. Kalau dalam riwayat itu ada di India. Ya, perempuan itu ada di India, Syekh Abdul Qadir ada di Baghdad. Tapi beliau mendengar jeritan muridnya, minta pertolongan dari muridnya. Saat itu juga beliau guru Syekh Abdul Qadir habis selesai wudhu, melemparkan bakiaknya ke arah gua tadi. Dan pada saat-saat yang kritis itulah bakiak Syekh Abdul Qadir menghantam, memukul laki-laki tadi sampai meninggal, sampai mati. Inilah luar biasanya Syekh yang sempurna. Ya. Jadi Syekh yang sempurna itu datang, tidak ada yang jauh. Jauh itu bukan kilometer, dekat itu bukan dengan milimeter, kata Abah sering sampaikan. Jauh dekatnya ini hati kita. Di mana seorang hatinya nyambung, Robito terus kepada guru, maka orang itu dekat dengan guru. Tapi meskipun secara rumah tidak jauh dari Abah Awas, tidak jauh dari Abah Anom, tapi kalau tidak nyambung, jadi jauh. Ya. Jadi jauh dekatnya bukan masalah jarak kilometer, milimeter, tapi adalah hati. Nah, jadi seorang perempuan tadi diselamatkan oleh Syekh Abdul Qadir Rawito kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang guru itu sampai segitu. Nah, karomah guru. Jadi guru mursyid itu Syekh Kamil itu baik dimintain tolong maupun nggak minta tolong. Kalau ada muridnya kepepet, pasti ditolongin. Ini yang harus kita yakini. Nah, ada seorang sesepuh manakib dulu dari zamannya Abah Anom. Ya. Nggak tahu gimana, dia kepepet, mau mujah, mau datangi tempat pesugihan. Dia udah nekat, nggak apa-apa deh, saya jadi tuyul, saya jadi monyet, mau saya jadi babi, asalkan keluarga selamat, biar saya mengorbankan diri. Sudah datang ke kuncinya, udah datang. Udah tanda tangan, ya udah ngobrol, udah ngobrol-ngobrol, ya tinggal satu langkah lagi. Tinggal satu langkah lagi, tinggal ya tanda tangan, selesai deal. Uang konon katanya berapa miliar itu sudah disodorin ke ikhwan ini. Di saat-saat terakhir itulah Abah Awas datang. Abah datang nyelamatin ikhwan itu. Dibentak oleh Abah Awas. Nanaonan mana? Balik. Ya. Apa-apaan kamu? Balik. Diselamatkan oleh Abah.
Kalau dia nggak punya syekh yang sempurna, kalau nggak punya guru yang sempurna, wablas orang itu tekan kontrak dengan dedemit, dengan jin-jin pesugihan, dengan siluman. Untungnya dia punya guru. Inilah seorang syekh. Padahal tidak minta tolong, tapi ditolongin pasti itulah syekh yang sempurna. Itu baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya, sering saya bercerita di tetangga saya. Ada seorang yang dari Padang, kampung dan jauh di Mato. Orang yang masih hidup sampai sekarang. Namanya Pak Umar Imam Mulia. Suka manakib. Satu saat telinganya sakit datang ke pasar ke dokter THT. Dia bawa uang cuma 84.000. Kata dokternya nggak cukup Pak. Bapak pulang lagi aja. Ngambil duit nggak cukup kalau 84.000 ke dokter THT. Saya udah nggak punya uang Pak. Saya ini udah tua. Saya ini udah nggak jualan lagi, udah nggak dagang lagi kayak dulu. Ya emang dulu dagang kaki lima. Akhirnya pulang dengan tangan hampa. Nggak jadi diobatin karena dananya kurang. Dia ngeluh juga, Masya Allah, ini bagaimana. Ya, ya dia hanya rebito kepada guru. Minta tolong istighosa kepada guru. Akhirnya di malam hari dia bermimpi. Dalam mimpinya obatin telinganya yang sakit itu oleh makhluk yang berjubah putih. Oleh seorang syekh yang berjubah putih. Ditolongin. Ya, ditolongin, diobatin. Sampai sembuh. Setelah itu baju syekh itu pergi. Setelah syekh pergi datang anak kecil. Anak kecil tadi ngomong kayak kakek tahu nggak siapa tadi yang ngobatin? Iya, saya nggak tahu, saya nggak kenal, saya nggak sempat nanya. Itu siapa nak? Kata anak kecil tadi, itu Syekh Tolha. Ya. Itu Syekh Tolha katanya. Dan ternyata yang ngobatin, yang nolong ikhwan ini dalam mimpinya adalah Syekh Tolha. Padahal masanya jauh. Dia juga bukan orang Cirebon. Dia juga nggak tahu mungkin belum tahu Cirebon, belum pernah secara zahir mungkin belum pernah ziarah ke Cirebon ke makam Syekh Tolha. Dari mana Syekh Tolha ini tahu orang itu lagi sakit, nggak punya biaya? Dari manakib. Di manakib kenalnya. Karena seluruh para aulia-aulia Allah itu tidak ada yang mati. Aulia Allah ahya'un fi kuburihim. Para wali-wali Allah dalam kitab Anwarul Qudusiyah, Syekh Abdullah As-Sa'rani menjelaskan, para wali Allah itu hidup di alam kuburnya. Di alam sana itu hidup. Ya. Min adabil murid, karena yaqul min adabil murid idza zara syaikhan fi qabrihi alla ya'taqida annahu mayyitun. Kata Syekh Abdullah As-Sa'rani mengatakan dalam kitab Al-Qudsiyah, di antara adab murid itu, yaitu ketika seorang murid ziarah kepada syekhnya yang sudah wafat, tidak meyakini bahwa gurunya itu, syekhnya adalah mati. La yasma'u, kemudian nggak dengar. Nah, mati nggak dengar. Walil adabu al ayyatakida. Ya. Bahkan akan tetapi adabnya harus meyakini itu adalah gurunya masih hidup. Kenapa liana la barakatuh? Karena supaya berkahnya. Supaya dia mendapatkan berkah. Jadi kita ziarah ke Syekh Tolha, ziarah ke Abah Sepuh, ziarah ke para wali-wali Allah. Itu jangan meyakini bahwa itu adalah meninggal. Pasti mereka itu masih hidup. Fa innal abda idza zara waliyan wa dzakara Allah inda qabrihi fala budda anna dzalikal waliyyu yajlisu fi qabrihi wa yadhkuru ma'ahu. Wa yadhkurullah ma'ahu. Maka ketika seorang hamba, seorang murid datang kepada seorang wali, datang kepada syekh kita, ziarah, kemudian zikir di depan kuburannya, fala budda anna dzalikal wali yajlisu fi qabrihi wa yadhkurullah ma'ahu. Maka mesti
Mesti fala Buddha, mesti wali itu duduk di atas kuburannya dan berzikir dengan kita semua. Kita datang ke Sunan Gunung Jati, kita datang ke Syekh Tolkah, kita datang ke para wali-wali Allah. Ketika kita datang, wali itu akan duduk di atas pusaranya dan bareng zikir kepada kita. Itu yang harus kita yakini. Ya, bukan berarti nyantai-nyantai. Udah kamu zikir aja, saya nyantai dulu ya. Enggak ada wali kayak gitu. Ya. Jadi seorang syekh itu luar biasa. Menyelamatkan muridnya. Ya. Yang orang Hindu saja ditolongin. Apalagi orang Islam, apalagi Ikhwan. Yang minta tolong saja, yang tidak minta tolong saja. Kalau kepepet, ditolongin sama guru. Apalagi yang minta tolong. Inilah yang harus kita yakini sebagai seorang murid. Wah, guru kita adalah yang sempurna. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, maka yang sering sekarang ya, yang sering kita dengar adalah Engkong Saidi. Beliau yang selalu istighosah kepada Allah. Pengen kesina rasa, nggak punya ongkos. Minta sama Allah. Mintanya bukan kesina langsung ke Allah. Mintanya dari Parung, dari Pamulang. Abah, saya pengen kesina rasa. Belum ada ongkosnya, Abah. Abah dengar. Nggak lama itu. Ada aja rezekinya. Ini namanya istighosah. Seringkali engkong ini mau manakib belum ada dana. Besok mau manakib, hari ini belum ada dana. Istighosah kepada Abah. Abah, manakib kan punya Abah, bah, kata engkong. Besok manakib, bah. Masa nggak ada apa-apa? Masa cuma air putih doang, bah. Buat tamu-tamu Abah, buat tamu-tamu Tuan Syekh. Ya, minta tolong. Ya minta dana gampangnya. Ya. Masa besok mau manakib Tuhan kasih air putih doang. Tamu-tamu jauh, tamu-tamu Tuan Syekh, tamu-tamu Abah. Ada saja jalan keluar. Itu semua adalah ditolong oleh Abah, seorang Syekh yang kamil. Maka bagi kita para murid-muridnya, jangan pernah lepas. Seorang murid jangan pernah lepas hatinya kepada guru. Rob itu terus. Karena kita ini bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kita nggak bisa apa-apa. Yang punya, yang bisa, yang ada adalah guru kita. Kita mah nggak ada. Ya. Alhamdulillah guru kita ngasih ilmu. Ngasih jalan kepada kita semua. Supaya hidup kita mudah. Hidup kita mudah, urusan dunia, urusan akhirat dimudahkan oleh Allah dengan bertawasul, dengan berwasitoh, dengan berwitoh kepada guru kita, dengan istighosah kepada guru kita. Semoga kita selalu istiqomah. Diistiqomahkan oleh Allah, bersama selalu dengan beliau. Ya, berkah semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi